Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3242. Ji Cheng berjalan kembali, dan Ji Yun ingin kembali ke kamarnya, tapi dihentikan oleh Ji Meiyan yang tiba-tiba keluar. "Kakak, kenapa kamu di sini jika kamu tidak tidur selarut ini?" Ji Yun bertanya pada Ji Meiyan. "Saudara keenam, izinkan saya bertanya kepada Anda, tadi Anda bertanya mengapa orang luar tidak diperbolehkan memasuki tanah leluhur. Apakah Anda ingin Tuan Chen masuk?" Ji Meiyan bertanya. Ji Yun tertegun. Dia tidak menyangka Ji Meiyan menguping pembicaraan mereka, tapi dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku hanya bertanya dengan santai." "Kakak keenam, kamu masih belum tidak mengatakan yang sebenarnya padaku, apakah Tuan Chen juga ingin memasuki tanah leluhur?" Ji Meiyan bertanya pada Ji Yun. Melihat ini, Ji Yun mengangguk tak berdaya. Tuan Dev seharusnya memiliki ide ini, tetapi dia tidak mengatakannya. "Saya merasa bahwa tidak ada asal-muasal Tuan di tanah leluhur, dan Tuan Chen kebetulan telah menyadari kekuatan asal-usulnya, maka dia pun masuk ke dalam tanah leluhur. Jika kamu melakukannya, kamu akan memperoleh banyak manfaat." Petik 2. Seru Ji Meiyan, dia tidak menyangka bahwa Dev adalah seorang biksu Fusion Realm. Itu saja, dia bahkan menyadari kekuatan aslinya. Dia hanyalah seorang jenius di antara para jenius. Saat ini, Ji Meiyan semakin jatuh cinta pada Dev, dia berharap bisa menjadi wanita Dev sekarang. Bakat seperti ini sangat populer. Tuan Dev telah menyadari beberapa jenis kekuatan asli. "Dengan bakat Tuan Chen, ini bukan apa-apa," kata Ji Yun dengan tenang. Tetapi setelah Ji Meiyan mendengar ini, dia tidak lagi tenang. Baik bagi seorang biksu muda di alam fusion untuk menyadari kekuatan sumbernya. Dia benar-benar menyadari beberapa jenis kekuatan. Ini benar-benar tidak normal. Aku benar-benar tidak menyangka bakatnya begitu tinggi. Mata Ji Meiyan bersinar dengan gairah, dan kekagumannya pada Dev tidak lagi dirahasiakan. Melihat Ji Meiyan seperti itu, Ji Yun segera bertanya, "Kakak, apakah kamu menyukai Chen?" "Pak." Ji Meiyan tidak menunjukkan kepura-puraan apapun, tetapi langsung mengangguk dan berkata, "Ya, wanita mana yang tidak menyukai pria seperti dia? Bukan hanya aku, gadis kecil saudara perempuan keduamu juga jatuh cinta pada Tuan Chen." Ji ketika Yun mendengar ini, dia merasa sedikit terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka kalau kakak perempuan tertua dan kedua akan sama-sama jatuh cinta pada Dev tidak lama setelah mereka bertemu. Tapi di dunia para dewa dan manusia, ini bukan apa-apa. Ini tidak seperti dua saudara perempuan yang melayani pria yang sama pada waktu yang sama. Itu normal, kakak. Sejujurnya, Tuan Chen memiliki banyak wanita. Gadis Phoenix Api yang datang bersamaku adalah salah satu wanita Tuan Chen. Petik 2. Di wilayah utara, Tuan Chen masih memiliki banyak wanita yang menunggunya. Ji Yun mengikuti Ji Meiyan dan berkata dengan jujur, "Saya tahu bahwa adalah normal bagi pria sebaik dia untuk memiliki banyak wanita." Ji Meiyan tidak peduli sama sekali. Yang dia pedulikan hanyalah apakah dia bisa menjadi wanita Dev. Ketika Ji Yun melihat ini, dia juga terlihat tidak berdaya. Bagaimanapun, di dunia surga dan bumi ini, kekuatan dihormati. Dev, yang masih sangat muda, memiliki kemampuan lebih dari orang biasa. Bagaimana mungkin dia tidak disukai oleh gadis-gadis dengan kekuatannya? Petik 2. Oke, tidurlah. Jangan beritahu siapapun tentang kedatanganku ke sini. Petik 2. Setelah Ji Meiyan selesai berbicara, sosoknya menghilang ke dalam kegelapan. Ji Yun menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu pergi tidur. Ji Meiyan tidak pergi, tapi setelah Ji Yun pergi, dia langsung pergi ke kamar Dev. Dev adalah mengikuti Huo Feng di dalam kamar. Huo Feng telah mengganggu Dev sepanjang malam. Untungnya, kekuatan fisik Dev berbeda dari orang biasa, jika tidak, dia akan diseret oleh Huo Feng. Ji Meiyan mendatangi Dev di pintu di ruangan datar, mendengarkan gerakan di dalam, wajahnya tiba-tiba memerah. Namun, Ji Meiyan tidak pergi, tetapi duduk diam di pintu dan mendengarkan gerakan di dalam. Dia tahu itu adalah suara Dev dan Huo Feng saat ini. Ji Meiyan sangat iri pada Huo Feng. Bab 3243. Segera, Huo Feng lelah dan tertidur lelap. Dev, sebaliknya, melirik keluar pintu dan kemudian perlahan mengenakan pakaiannya.
Dev menyadarinya begitu Ji Meiyan tiba di depan pintu, tapi dia bertarung sengit dengan burung phoenix api dan tidak bisa berhenti. Dev perlahan berjalan ke pintu dan membuka pintu perlahan. Saat ini, Ji Meiyan sedang duduk di tanah, wajahnya merah, tubuhnya panas, dan matanya semakin kabur. Dev membuka pintu, Ji Meiyan bahkan tidak menyadarinya, dia masih tenggelam dalam fantasinya sendiri. Melihat penampilan Ji Meiyan, Dev tampak sedikit malu, jadi dia berbisik, "Mes." Ji. Mendengar ini, Ji Meiyan segera mendongak, tapi dia tidak tahu kapan Dev sudah berdiri di depan dia, dan dia langsung berdiri karena malu, "Merapikan pakaianku." "Chen, Tuan Chen, saya." Ji Meiyan tergagap dan tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, terlalu memalukan bagi Dev melihatnya seperti ini. "Nona Ji, apakah ada yang harus Anda lakukan ketika Anda datang ke tempat saya larut malam?" Dev bertanya. Ji Meiyan mengangguk, lalu menarik Dev dan berkata, "Ikutlah denganku." Dev tertegun, dan jantungnya tiba-tiba menegang, dia tidak tahu kemana Ji Meiyan menariknya untuk pergi di malam hari. "Anda tidak ingin melakukan hal seperti itu, bukan?" Dev belum siap secara mental. Ji Meiyan menarik Dev dan menuju ke halaman belakang keluarga Ji, semakin jauh, yang membuat Dev semakin bergumam. "Nona Ji, aku belum siap. Lagi pula, kita baru saja bertemu. Jika kita memutuskan hubungan itu seperti ini, aku merasa tidak bertanggung jawab padamu." Dev berkata pada Ji Meiyan. Ji Meiyan tertegun sejenak, lalu dia mengerti maksud Dev, dan langsung menatap Dev dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Apa menurutmu aku menyeretmu ke tempat tidur? Berhentilah memikirkannya, aku akan mengantarmu ke sana. Tempat yang bagus." Kurang dari BR lebih besar dari Ji Meiyan menarik Dev dan terbang jauh-jauh. Pepohonan terus lewat di kedua sisi. Dev tidak tahu kemana Ji Meiyan akan membawanya. Setelah berjalan melalui hutan dan melewati sungai, Dev dan yang lainnya sampai di suatu tempat yang dikelilingi oleh pegunungan. Lokasi di sini sangat terpencil, sepertinya belum ada orang sama sekali. "Nona Ji, kamu di mana? Mengapa kamu membawaku ke sini pada malam hari?" Petik 2. Dev bertanya dengan bingung. "Aku bertanya padamu, apakah kamu ingin memasuki tanah leluhur keluarga Ji kita?" Ji Meiyan bertanya pada Dev. Dev tertegun sejenak, lalu terdiam. Jika dia mengatakan dia tidak ingin pergi, itu bohong, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan jika dia ingin pergi. Bagaimanapun, tanah leluhur adalah milik keluarga Ji, jadi Dev tidak bisa memaksa masuk. Melihat keheningan Dev, Ji Meiyan mengerti apa yang dipikirkan Dev, jadi dia berkata, "Karena kamu ingin pergi, aku akan membawamu ke tanah leluhur keluarga Ji kami. Ada asal-usul yang tidak dimiliki di dalamnya, dan kamu dapat menyerapnya sesuka hati." Petik 2. Sepertinya ini bukan tanah leluhur keluarga Jimu, kan? Dev melihat sekeliling, dan sepertinya dia tidak datang ke sini pada siang hari. Ini adalah jalan rahasia ke tanah leluhur. Jika kamu masuk dari depan, kamu tidak akan bisa masuk sama sekali. Seseorang menjaganya. Aku diam-diam bisa membawamu masuk melalui jalan rahasia, dan kemudian tidak ada yang akan memperhatikan, kata Ji Meiyan. "Nona Ji, ini bukan lelucon. Jika ayahmu atau orang lain di keluarga Ji mengetahuinya, kamu pasti akan dihukum. Sebaiknya aku tidak masuk." Dev tidak ingin melibatkan Ji Meiyan karena dirinya sendiri. Tidak akan ada hukuman. Diperkirakan setelah tanah leluhur dibuka kali ini, keluarga Ji akan berada dalam kekacauan. Lalu siapa yang akan peduli padaku? Ayahku menyembunyikan ini dari aku dan adikku, bukan ingin kita terlibat. Faktanya, kita berdua sudah mengetahuinya, kata Ji Meiyan, lalu dia menemukan batu yang terangkat dan menekannya dengan lembut. Dengan suara gesekan, batu itu bergerak perlahan, dan kemudian sebuah lubang gelap terlihat. Kurang dari B. Bab 3244. Ji Meiyan langsung masuk, dan Dev mengikutinya ketika dia melihat ini. Di gua kemajuan, lapisan kecemerlangan menyala seketika. Kecemerlangan ini sepertinya bergerak dengan cepat. Dev merasa seperti mereka telah memasuki terowongan ruang dan waktu. Tidak ada gerakan sama sekali, Dev hanya merasakan matanya menjadi kosong, dan kemudian sebuah istana megah muncul di depan mereka berdua. Ini adalah aula utama tanah leluhur kita. Saya menemukan jalan rahasia ini secara tidak sengaja.
Kecuali ayah dan kakak laki-laki tertua saya, tidak ada yang tahu tentang keberadaan jalan rahasia ini, kata Ji Meiyan. Tanda seru. Dev memandangi istana megah dan merasakan suasana asli di dalamnya, dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Di sini, Anda dapat menyerap nafas asli tanpa perlu memahaminya, sungguh menakjubkan. Melihat ekspresi bersemangat Dev, Ji Meiyan pun tertawa, dia suka melihat Dev bahagia, jadi dia juga bahagia. Apakah kamu sudah merasakan aura aslinya? Ji Meiyan bertanya. Saya merasakannya, aura asli yang sangat kuat. Dev mengangguk penuh semangat. Ikutlah denganku. Ada banyak jenis aura asal di sini. Mungkin kamu bisa merasakan satu jenis aura asal saat berada di sini. Petik 2, kata Ji Meiyan sambil memimpin Dev menuju aula utama. Tepat setelah mengambil 2 langkah, Ji Meiyan tiba-tiba berbalik dan berkata, saat kamu bertemu Taizu, jangan bicara omong kosong. Tidak peduli bagaimana kamu ditanya, katakan saja kamu berasal dari keluarga Ji, tanah masih di sana. Apakah ada yang hidup? Dev bertanya dengan heran. Tentu saja Taizu telah hidup ratusan tahun, tapi dia tidak bisa pergi dari sini. Selama dia meninggalkan tanah leluhur, dia akan segera mati, kata Ji Meiyan. Dev memahami bahwa apa yang disebut Taizu ini mungkin tidak hidup dalam tubuh fisik yang nyata, tetapi mungkin dalam tubuh jiwa, yang dapat terus ada dengan mengandalkan berbagai aura di tanah leluhur. Jika Anda meninggalkan tanah leluhur, maka tubuh jiwa ini mungkin musnah. Mengikuti Ji Meiyan ke aula utama, Dev melihat seorang lelaki tua, duduk bersila di tengah aula. Orang tua itu tampak sangat kurus, matanya sedikit tertutup, dan rongga matanya cekung. Melihat pemandangan ini, Dev terkejut, dia tidak menyangka nenek moyang keluarga Ji masih hidup di tubuh aslinya, itu tidak mudah. Hanya saja Taizu dari keluarga Ji tidak memiliki aura apapun pada dirinya, jadi Dev tidak bisa mendeteksi kekuatan lelaki tua itu. Orang tua itu awalnya sedikit menutup matanya, tetapi setelah mendengar gerakan itu, dia perlahan membuka matanya. Taizu, Ji Meiyan melihat ini dan buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat. Orang tua itu memandang Ji Meiyan, lalu perlahan berkata, tanah leluhur baru saja dibuka. Konon besok tidak akan ada yang datang. Kenapa kalian masuk begitu cepat? Taizu, tanah leluhur tiba-tiba dibuka. Banyak orang tidak tahu, titik. Bagaimana situasinya, jadi kami mengirim kami berdua untuk masuk untuk melihat situasinya, kata Ji Meiyan. Orang tua itu melirik ke arah Dev dan kemudian berkata, bukankah ini pemuda dari keluarga Ji? Petik 2, Taizu berasal dari keluarga Ji. Dia adalah putra dari paman ketiga yang melarikan diri dari rumah. Dia adalah keturunan dari keluarga Ji kami. Ji Meiyan buru-buru menjelaskan. Omong kosong, apa aku tidak tahu apakah dia keturunan keluarga Ji kita atau bukan, dan apakah dia memiliki darah keluarga Ji kita? Orang tua itu tiba-tiba berteriak dengan marah. Suara ini mengejutkan Ji Meiyan. Ketika Dev melihat ini, dia mengakui, senior, saya memang bukan anak dari keluarga Ji. Petik 2, karena saya bukan anak dari keluarga Ji, saya tidak memenuhi syarat untuk memasuki tanah leluhur. Cepat pergi, jika kamu berani menerobos masuk secara pribadi, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Lelaki tua itu melambaikan tangannya. Taizu, wajah Ji Meiyan penuh kecemasan dan dia ingin bertanya pada lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu perlahan menutup matanya. Nona Ji, ayo pergi. Dev berencana meminta Ji Meiyan pergi, lagi pula dia bukan keturunan keluarga Ji, jadi dia tidak bisa tinggal di rumah leluhurnya. Bersambung.